Gimana sih tips mencetak murai juara itu? Nah, untuk tahu lengkapnya, ikutin terus, oke? Selamat pagi Om Yogi. Selamat pagi. Sorry nih, gue ganggu waktunya lagi nih. Gimana? Siap. Gue banyak dapet apa ya, masukan dari Kecomannya juga nih. Kecomannya pengen tahu tuh, gimana sih Om Yogi bisa nyetak burung-burung handal mulai dari trotolan. Rata-rata breedingannya Om Yogi banyak yang moncer di lapangan. Nah ini gue pengen tanya-tanya Om Yogi. Om Yogi sendiri kalau merawat trotolan itu seperti apa sih Om Yogi? Siap. Kalau permasalahan trotolan, nah kita harus dulu nih gitu. Jadi harus dulu tarik dari tangkaran dulu. Jadi dari tangkaran memang basis untuk asupan pakan untuk pembuahan, untuk proses telur, untuk bibit bakal anakan, itu memang kita sudah siapkan beberapa varian. Pertama memang kita gunakan pakan khusus untuk pembentukan telur, untuk yang bagus itu kita gunakan produk dari Jawa. Itu aqua. Kemudian kita di posisi itu kita campur dengan kalsium untuk pembentukan. Kemudian telur lah itu ya. Telur. Kemudian kita juga campurkan juga vitamin, itu ada mineral, kemudian ada Indofit dari Indofit baik Naikin Birahi atau ini produknya Indo Bird Farm. Indofit ya. Itu kita campurkan dalam bergantian ya, karena kalsium itu tentu untuk mengatasi permasalahan nanti di tulang. Baik kan banyak tuh permasalahan, kemudian anakan atau bayi cacat bayi itu yang bayi burung itu yang kecacat, lumpuh, yang susah nangkring dan lain, itu dari kalsiumnya biasanya. Kemudian kita kolaborasikan dengan asupan pakannya dong gitu loh, untuk baik di situ ada untuk kecerdasan dan lain-lain di situ. Memang dari masa pembuahan itu memang kita sudah asukan di situ. Biasanya kita nggak berikan secara langsung. Itu biasanya kita kasih ke dalam satu pur, kemudian yang dicampurkan, baik itu kalsium, dicampurkan dengan air, kemudian dimasukkan ke pur. Pur itu kemudian dimakan oleh jangkrik. Nah, jangkrik itu yang kemudian didistribusikan ke kandang-kandang. Jadi dari situlah proses pembuahan. Nah, di dalam kemudian setelah kita lihat indukannya nih, kemudian indukan itu kalau seumpamanya kita rasa aman untuk dilanjutkan lolos sampai besar, sampai biasanya sih usia 25 hari ya, baru kita angkat. Nah itu kalau dia bisa, kita proses untuk biar diloloh dengan indukan. Tapi kalau kita lihat karakter jantannya ini nggak bisa nih, terlalu faktornya terlalu tinggi, bahkan beberapa kali proses pembantaian anak, lari yang anak nggak dapat kehajar ke betinanya, itu banyak masalah. Nah kita lihat, kita sambung nih, kita pegang, kita tangkap jantannya, tetap di dalam kandang itu betina biar lolos sampai biasanya usia aman itu di 7 sampai 10 hari baru kita lanjut ke lanjut ke ruangan inkubator, diloloh dengan sambung sendiri ya, dengan anak yang ngerawat itu diloloh dengan sistem bantu loloh pakan. Nah itu biasanya kita gunakan, di situ ada pakan khusus jangkrik. Ya tentu asupan di posisi itu sampai besar pun kita tetap gunakan satu B komplek. B komplek itu harus, karena untuk apalagi di cuaca yang ekstrim ya, perubahan cuaca itu, iya orang pun harus ya, dengan kandungan B komplek itu yang ya banyak lah untuk khusus burung itu B komplek ya. Kemudian tetap kalsinutnya kita campurkan ke purnya atau ini, ataupun bisa jadi juga dengan jaranglah kita gunakan produk langsung lolohan yang berupa pur, enggak, tapi kita jangkrik, kerutu, ini yang tetap kita masukkan ke dalam B komplek. Kemudian seminggu sekali kita bisa gunakan juga, baik itu Fit Orange. Itu harganya murah tapi
khasiatnya bagus. Vitamin, Fitoren, ya. Kemudian kita kasihkan yang lebih murah lagi, khasiatnya bagus, kemudian dia bisa tahan sampai seharian, itu namanya pitacik. Pitacik. Oh iya. Ayam, biasanya buat ayam. Ya, benar-benar. Itu bagus untuk itu. Nah, itu kita gunakan bergantian ya, baik di proses dari bayi sampai ke usia 2 bulan siap kirim, itu tetap kita bergantian dalam seminggu itu kita gunakan B-komplek, kita gunakan Fitoren, kita gunakan tadi Pitacik. Pitacik ya. Ya, itu biasanya kita gunakan dengan sistem dikasih ke pur juga gitu loh. Oh, diaduk ya. Diaduk ke pur. Jadi untuk prosesnya nih trotolan yang dia mau belajar makan nih, ya kita pakai itu dulu. Dia biar jangkriknya makan pur, kemudian di dalam purnya itu kita atasnya kita gunakan leopard sesuai dengan warnanya nih. Nah, di bawahnya itu kita gunakan pur yang agak kasar, yang sudah pur untuk kedepannya. Jadi dia belajar merasakan makan itu dari jangkrik, kemudian dia ngerasakan juga nanti dari cepuk yang kita siapkan. Jadi memang itu terus continue gitu loh. Makanya dalam di trotolan kita ini memang menggunakan sistem asupan vitamin itu nggak boleh kurang. Iya, benar. Iya. Selain itu juga kita juga akhir-akhir ini setengah tahun ini kita sudah gunakan vaksin khusus burung. Oh, divaksin juga? Iya, divaksin juga. Okay. Jadi kita belajar lah, sharing lah dengan penangkar-penangkar di Jawa supaya ini nggak ada trouble lagi nih. Trouble biasanya nyilet, kendalanya nyilet, yang senut, yang kemudian telo-telo. Ya, orang aja sekarang divaksin-vaksin ya. Iya, benar. Burung kita vaksin sekarang ini. Berarti vaksin injek gitu, suntik? Bukan. Vaksinnya sekarang tetes. Oh, kayak polio gitu ya kalau di manusia. Tetes ke mata ataupun tetes ke mulut. Oke. Iya, itu alhamdulillah kita udah jalankan setengah tahun, dia efektif. Mengurangi trouble yang sebelumnya kita sering alami trouble nih. Walaupun pikir saya vitamin sudah, kenapa masih ada masalah? Ternyata ya memang begitu. Ternyata cuaca, ya kan, dengan cuaca sekarang ini gitu loh. Itu menyebabkan terjadilah apalagi kita hidup di kota dengan notabene udara yang masih kurang bersih. Alhamdulillah kalau di sini sih udah terbilang masih bagus udaranya karena masih ke arah pegunungan ya. Benar. Itu aja masih ada trouble, makanya kita injek dengan vaksin. Alhamdulillah. Progresnya bagus nih. Nah, dan kemudian dan jangan lupa trotolan kita memang sejak awal enggak kita fokuskan untuk dia makan pur. Oh gitu. Pur sendiri enggak. Iya. Artinya pur itu hanya sebagai cemilan. Ibarat bayi manusia itu yang diasupkan untuk bayi itu apa sih gitu kan? Tidaknya protein, vitamin harus tinggi nih. Karena dia masa-masa pembentukan, pertumbuhan tulangnya, pertumbuhan DHA-nya ya, otaknya, pertumbuhan badannya. Makanya kita biasanya gunakan jangkrik tinggi. Oke. Biasanya kalau trotol itu kita ya dari usia belajar makan itu sampai usia sebelum mabung itu kita masih gunakan jangkrik itu pagi 20, sore 20. Oke. Nanti setelah itu terus continue. Kroto masih setiap hari cuma sedikit-sedikit. Jadi makan pur itu hanya cemilan aja. Karena untuk pembentukan, untuk asupan yang lebih ini. Biasanya nih burung-burung dengan sistem jangkrik tinggi itu memang nanti efek kedepannya itu dia bakal lebih mecah suaranya. Suaranya itu sudah nggak, bahasanya itu udah nggak pelok lagi lah, udah nggak serak-serak kayak bayi gitu nggak. Tapi dia sudah burung cepat belajar. mecah. Iya, patternnya juga tinggi. Memang sih kalau dengan jangkrik tinggi ini biasanya kalau ada genetik yang narik, dia narik karena jangkrik ini faktor utama yang menyebabkan burung itu alergi. Oke. Banyak narik
ya, banyak burung narik ya, narik bulu, narik sayap, narik ekor, nyisir gitu. Oh, bukan sampai narik, sampai narik matahin, cabul. Itu karena faktor jangkrik. Ya, jangkrik itu sebenarnya kalau kita ini ya karena bakterinya banyak. Ya kita aja kalau sumpah jangkrik ini nempel di sini merah gatal. Iya benar. Ya kan apalagi dikonsumsi. Ya bagus sih sebenarnya karena jangkrik tuh ada plus minusnya ya dengan tinggi. Karena di situ kan jangkrik asam aminonya tinggi. Nah, jadi burung-burung mabung tuh bagusnya pembentukan bagusnya dengan itu. Tapi ya ada efeknya ketika makanya kita perawat itu selalu melihat posisinya mana yang kira-kira ada nariknya, ini baru kita turunkan. Tapi kalau dia tidak ada trouble, kita lanjutkan terus supaya pembentukannya bagus, hasilnya pun alhamdulillah bagus gitu loh dengan sistem mekanisme vitamin yang cukup. Vitamin yang cukup dan kan asupan protein, kemudian asupan lain-lainnya itu gizinya bagus. Nah, sehingga barulah nanti setelah proses yang ada di sini kan ada beberapa pastol itu untuk sampel itu ini baru setelah dia dokor, nah kita campur dengan jangkriknya itu kita suntik, bisa dengan oleskan itu dengan minyak ikan. Supaya bulunya bagus. Ya, bulunya mengkilat. Apa namanya kalau seumpamanya ada yang minyak ikan yang bagus lah biar lebih manfaatnya itu lebih terasa di masa depan. Kemudian dan juga kita di posisi itu kita udah mulai kasih ke kroto supaya untuk memperkuat gitu loh. Tetap krotonya itu biasanya kita campurkan dengan kalsinut supaya tetap ketika proses pembentukan ataupun dokor atau dorong sayap itu dia lebih kuat. Biasanya selain itu juga minyak ikan selain dengan bulu dia kecerdasan juga. Kecerdasan otak ya. Omeganya tadi omeganya masih tinggi, nanti baru setelah dokor berapa 10 cm mulai naik kita turunkan sampai nanti titik 0. Nah, udah mulai nih kita melihat burung ini dengan sekian jangkrik ukuran 5 apa 10 itu baru naik emosi atau enggaknya, aman enggaknya, karena kan di fase-fase itu biasanya burung vector di throttle ketika pastol itu akan drop, hilang sebentar nih. Ya, masa-masa ada transisi hilang sebentar, vektornya itu jadi turun. Ada yang naik, ada yang turun. Biasanya begitu. Bisa jadi turun karena memang asupan yang kita turunkan, bisa jadi karena faktor kebosanan di dalam satu ruangan. Biasanya itu permasalahan di ketika burung itu numpuk gitu. Kebanyakan makanya, jenuh dia. Iya, jenuh. Makanya adalah burung itu ketika numpuk dia yang faktor yang enggak bukan berarti enggak bagus, tapi memang dia butuh kondisian naik dan tidaknya birahi itu permasalahan biasanya di sekolahan. Di sini pun sama karena kita sejak usia throttle bayi masih angkatan dari indukan itu kita memang sudah siapkan masteran ada 20-an lebih lah, ada 25 memang sengaja. Kalau bisa jangan sampai ini ada suara matinya gitu loh. Memang kita sejak dini kita fasilitasi dengan pondasi-pondasi dasar dari burung-burung masteran. Makanya kita tahan dengan konsep seperti yang di Pulau Jawa ketika burung itu sampai besar sudah ada masteran. Gitu loh, ada masteran. Nah, baru di situ walaupun nanti terbentuk sampel-sampel itu udah sampai pastol, nah baru kita ini. Karena memang ada beberapa orang, ada 30% mungkin yang tanya itu mintanya pastol, dia nggak mau merawat dari throttle. Itu masalahnya. Jadi di situ-situ juga kalau sampelnya pun sudah diminati sama orang ya kita jual juga gitu loh. Jadi memang dengan backup masteran yang kita sediakan memang mumpuni. Memang nggak sebagus-bagus sekolahan, tapi layak untuk udah digantangan untuk menjaga tadi burung bilang durasinya nggak kosong, karena kan sekarang durasi itu memiliki poin yang paling tinggi. Betul. Durasi, termasuk habis itu volume, ya kan. Termasuk yang beli betina dengan kita itu ya, mau belajar nangkar itu kita pandu kok. Kita pandu supaya nih dari ini nih pakannya apa, kemudian proses penjodohannya, lihat respon betinanya bagaimana, sudah ini dengan jantannya gimana.
karena gimana pun ya yang pertama kita lepas betinanya dulu, ya kan, biar menguasai kandang, baru jantannya masih di ini ketika betina dan jantannya sudah dekat-dekatan, sudah akhirnya responnya udah bagus, baru kita lepas. Itu pun masih harus disediakan situ kandang supaya ketika ada apa namanya belum keduanya masih urgent ya, masih bisa masukin lagi sembunyi gitu, masih sembunyi di balik-balik itu. Ya intinya kita selalu terbuka lah, terbuka siapapun yang mau nangkar silahkan nangkar, silahkan ini, karena gimana pun semakin banyak penangkar, semakin banyak pula orang yang melestarikan, ya kan? Karena kan dulu Murai sempat mau dikategorikan sebagai burung langka. Iya, burung langka. Dengan cara perbanyak breeding tentunya akan mengurangi ya penangkapan di hutan. Kalau bisa di titik nol. Kalau bisa di titik nol. Karena udah bukan saatnya kita itu ngejar lagi nih burung-burung hutan gitu loh. Sekarang biarkan yang di hutan tuh biar lestari. Kita ini udah ada loh breeding itu yang udah idola ya, idolanya para juri ya kan, yang dimau juri ini burung-burung kian. Kalau di hutan kan masih dasaran, burung-burung yang memang masih zaman-zaman tipe-tipe lama. Zaman dulu. Ya, kalau kita ini kan ibarat dengan kawan-kawan udah banyak inovasi dah, udah banyak inovasinya. Udah banyak inovasi yang lagi hit nih, gitu, lagi hit di gantangan-gantangan hari ini. Sesuai karakter kicauannya pengennya seperti apa gitu ya. Nah, termasuk juga nanti para pembeli kita juga selalu kita edukasi bagaimana tetap kalau semua media nggak sekolah ya kan dirawat sendiri, kita tetap dengan pertahankan dengan jangkrik yang tinggi. Bahkan salah satunya yang punya kita ini, yang punya anakan kita tuh Mas Bar itu dia lebih ekstrim. Karena prinsip dia trotol itu harus makan banyak, protein banyak dan ini. Dia sehari itu trotol itu full jangkrik, habisin sehari itu 100 jangkrik sehari. Tapi efeknya memang memang di awal-awal dia ada narik, tapi setelah pastol ya enggak juga gitu loh. Tetap bukan karena alergi waktu itu, cuma setelah pastol volumenya udah menggelegar karena sudah mecah di awal, asupannya udah ini asupan gizi kalau kadang-kadang kalau kurang asupannya kan nanti suara burung itu kasih kayak burung-burung kecil itu loh, masih belum bisa mecah. Nah, dengan jangkrik itu asam amino yang tinggi, kemudian kandungan protein di situnya akhirnya mendukung burung itu untuk volume kerasnya itu keluar gitu loh. Ya karena kan lebih cepat lah dengan asupannya gitu loh. Siap. Nah, Kicauman ya. Siap. Itu tadi tuh tips and trick dari Om Yogi. Jadi intinya dari semua ini, kalau kata Om Yogi itu intinya konsisten sih. Perawatan dari nol, bahkan dari telur itu Om Yogi melakukan perawatan yang konsisten Kicauman ya. Semua gizi indukan semua terpenuhi. Jadi nggak salah nih. Kalau terah-terahnya dari SFBF ini emang udah nggak diragukan lagi. Dan satu lagi apa itu? Ingat, dalam merawat burung kita juga harus konsisten. Iya, konsisten. Konsisten gimana nih? Kalau biasa makan jam 7 pagi sama sorenya jam 5 sore, contoh, ikutin terus. Ibarat orang, kalau dia makan nggak teratur terjadi mah. Nah, burung pun begitu karena dia nggak bisa nyari. Orang aja yang bisa tinggal beli, ibarat itu kan masih tahan-tahan gitu loh. Kalau burung kan memang jamnya karena terkurung dalam sangkar. Ya kita harus konsisten nih, apalagi nanti sudah settingan lomba nih, harus konsisten ya jam 5, jangan jam 7 jam 7, jangan dimajukan terlalu cepat, jangan dimundurkan terlalu lama, kasihan. Apalagi sudah burung-burung konsisten. Gitu. Siap. Itu penting, kuncinya sih. Konsistensinya. Itu Kicauman ya, kuncinya konsistensi. Nah, sekali lagi nih, kalau Kicauman ya pengen nih dapetin anakan terah-terah jos dari Om Yogi, jangan lupa nih datang ke sini nih di Win SSBF. Jangan lupa nanti nomor teleponnya bisa nggak Om Yogi sebutin? Bisa. Nomor teleponnya berapa Om Yogi? Hubungin ya sini.
Ada nanti nih marketing kita nih. Oke, Ya, oke, nanti oke, bisa oke. hubungi. Oke. Bang Martin sini, Bang Martin sini. Bang Martin. Sini. Wah, ada spot. Ya, tanpa settingan. Tanpa settingan. Nah cuman ya. Nah, ini dia ada Om Ya, Martin, nanti asistennya Om Yogi. Nah, Om Martin. Ini kecomannya banyak yang pengen tahu nih Martin. Ini Om Martin kecomannya. Jadi takutnya sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku. Wah, ini gue ringnya win nih. Takutnya kecomannya ketipu, palsu. Nah, kalau orangnya ini langsung, nomornya yang disebut sama Om ini, itu berarti asli. Om, nomor teleponnya Om? Di 0857 8337 6091. Oke, nah kecomannya nanti nomor teleponnya saya masukin juga di deskripsi. Nanti pokoknya nomor teleponnya Om Martin ada di situ. Kalau kecomannya nelpon ke nomor itu udah pasti asli, bener dong? Betul. Dan bergaransi Om, bener ya? Siap. Truknya mantap, jos gados, ya kan? Ya. Jadi kecomannya jangan lupa lihat nomor teleponnya nanti di deskripsinya. Oke Om Martin, makasih banyak. Semoga makin sukses. Win SF makin meledak, bacuan-bacuannya bisa membanggakan kecomannya di Nusantara. Ya, amin. Salam kecomannya.